Syara'an sirah itu ayat kalau tidak salah 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, di situ menarik itu bahwa ketika Allah menjelaskan statement ini dimulai dengan kata inna. Artinya bahwa setelah itu kan berarti ada sesuatu yang penting akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat itu kan sampai 2 kali itu ya. Bahkan 2 kali. Dua kali pun lagi-lagi juga menegaskan betapa pentingnya informasi ini ya. Jadi ada 2 hal kenapa ayat ini menjadi penting. Pertama didahului dengan kata inna, yang kedua dikuatkan sampai 2 kali ya. Dan yang menarik di sini ketika Allah menyebutkan al-us, itu Allah menggunakan isim ma'rifah. Menggunakan al ya. Ini saya kutip dari Pak Quraisy Shihab ini ya. Tapi ketika menyebutkan yusra itu menjadi nakiro umum ya. Jadi ini biar podcast agak ngerti nih ya. Yang ngerti apa? Yang definitif dan yang umum. Gitu ya. Jadi ya ini maknanya bahwa satu kesulitan itu sebetulnya mengandung banyak sekali kemudahan. Gitu kan? Kalau bahasa konsep itu kurang lebih apa? Satu kesulitan diapit oleh 2 kemudahan. Wah, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi artinya kalau orang sudah tahu rahasia ini, harusnya orang itu malah senang ketika mendapatkan kesulitan. Karena Allah akan menghadiahkan berbagai macam kemudahan. Jadi Allah itu mengkaruniakan kesulitan itu agar manusia mengembangkan potensinya. Coba kita perhatikan ya. Teori-teori apapun itu kan ditemukan karena ada kesulitan, gitu ya. Dunia kedokteran itu berkembang karena manusia dihadapkan pada kesulitan, penyakit yang benar dipelajari, ya, diteliti. Kemudian disitulah ada kemudahan bagaimana mengobati penyakit. Ya, di dunia pendidikan juga begitu. Teori-teori pendidikan itu muncul karena ada kesulitan, ya kan? Ada orang yang sulit mengajar anak usia dini, ya kan? Diteliti, TK, ya kan? Maka muncullah TK. Ada anak yang sulit mendidik anak-anak autis, muncullah kemudian pendidikan anak berkebutuhan khusus, itu kan? Saya kira hampir semua sains teknologi itu ditemukan karena ada kesulitan. Podcast ini dulu nggak bayangkan. Nggak pernah bayangin. Nggak bayangin kan? Tapi karena orang berpikir bagaimana bisa menaklukkan kesulitan, orang bisa berbicara, tapi kemudian bisa di-share ke seluruh manusia, berpikir itu. Orang fokus memecahkan itu. Yang meneliti, yang menemukan podcast itu kan orang-orang mencari kesulitan. Kalau orang nggak mau sulit kan cuek aja lah gitu kan. Tapi karena dia berpikir bagaimana ini menemukan sebuah alat yang ketika direkam bisa di-share gitu kan. Secara massal, maka temulah model-model seperti ini. Jadi kalau begitu malah orang-orang maju itu dia bahkan proaktif mencari kesulitan, mencari tantangan, dicari karena dia tahu di balik kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah, ya. Maka kalau kita hidupnya tidak diuji, malah kita tanda tanya, kok hidup kok begini amat itu ya, nggak ada ujian gitu ya. Ini orang bahkan justru ujian itu tanda Allah itu sayang ya. Tanda Allah itu sayang. Jadi kalau kita nggak diuji, ini Allah sayang nggak sih ya? Gitu ya? Itu kepedulian Allah kepada kita karena Allah akan meningkatkan derajat kita. Tapi bukan berarti kita juga kemudian mencari-cari kesulitan. Ya, mencari-cari kesulitan artinya menyiksa diri atau membuat masalah dengan orang, bukan seperti itu ya. Saya katakan tadi memburu kesulitan adalah memburu tanggung jawab. Memburu apa mungkin visi atau misi karena dia ingin meningkatkan kapasitas hidupnya atau karena dia ingin berkontribusi bagi orang lain dan dia kemudian pasti akan dihadapkan kesulitan dan ketika ketemu dia malah senang karena di sinilah pintu saya masuk untuk mudah menemukan teori lah atau apapun namanya terkait dengan yang ia buru itu gitu ya. Jadi kapan manusia itu bisa terhindar dari kesulitan lagi? Manakala dia sudah bertemu dengan Tuhannya. Kalau kata Abu Hanifah, kapan manusia itu bisa merasakan nikmatnya istirahat? Nggak perlu dia sulit-sulit gitu kan? Kata beliau ketika dia melangkahkan kakinya ke surga. Itu mudah-mudahan ya. Amin.